manusia itu makhluk sosial. Betul, Bu? Ya. Manusia itu makhluk sosial. Selain makhluk individu, manusia makhluk sosial. Artinya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Apakah dari segi psikis ataupun fisik, ya, bisakah manusia itu memenuhi kebutuhannya sendiri? Tidak bisa, ya. Coba misalnya fisik aja ya, secara fisik. Misal yang paling gampang, kita setiap hari makan nasi. Betul ya Bu ya? Makan nasi. Ketika makan nasi itu, apakah prosesnya langsung berubah jadi nasi? Tidak. Membutuhkan apa Bu? Proses ya. Siapa yang menanam? Petani. Setelah petani membutuhkan proses. Dari petani kemudian dijual, penggiling. Betul ya? Hingga sampai beras. Kemudian setelah digiling, kemudian prosesnya mungkin kita beli dari pembeli. Kemudian kita masak memakai panci. Siapa yang membuat panci? Ya pembuat panci, betul kan? Nggak mungkin kita buat sendiri semua kita ayahi, nggak mungkin. Ya, karena itu dari segi fisik kita, secara fisik, kebutuhan fisik kita butuh orang lain, kebutuhan psikis. Psikis apa kita butuh bantuan orang lain? Ya, contohnya apa? Ketika kalau sakit secara fisik juga ya. Maksudnya psikis itu kebutuhan rohani gitu ya Bu ya, atau kebutuhan dalam gitu. Itu apakah manusia butuh? Butuh. Siapa itu? Pasangan. Betul? Ya, laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Ada Mbak yang perempuan butuh perempuan, laki-laki butuh laki-laki. Ya, tapi kadang nggak normal. Untuk apa? Litas kunu ilaiha. Agar kalian bisa damai, tenang, tentram. Maka orang memiliki pasangan. Nah, karena kita itu berinteraksi dengan orang lain, biasanya semakin banyak kita berinteraksi, semakin kita banyak bergaul dengan orang lain, maka tentu masalah juga semakin banyak. Betul atau betul? Iya. Semakin banyak kita bergaul dengan orang lain, maka semakin banyak masalah yang kita hadapi. Ya. Ada ini ya, ada orang macam-macam orang ya Bu ya. Ada yang egois, ada yang nyablak ya, ada yang lemah lembut, Masya Allah, ada yang sensitif, ada yang baper, ada yang caper, ya Bu ya. Macam-macam kan? Ada yang keras. Ini semuanya sikap manusia. Terus bagaimana? Ada dua orang, A dan B. Yang A ini suka bergaul. Yang A ini suka bermasyarakat. Tapi efek dari itu semuanya dia sering tersakiti. Yang A. Yang B, dia gak suka bergaul, gak suka bermasyarakat. Karena menganggap kalau saya banyak bergaul dengan masyarakat, saya nanti akan banyak tersakiti. Kira-kira menurut ibu-ibu semuanya, sikap yang benar A atau B? A atau B? Yang benar yang mana Bu? Yang B aja lah. Saya nggak mau sakit hati, saya nggak mau baper, saya nggak mau bergaul dengan manusia. Nggak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengatakan ya Bu ya, ibaratnya begini, kalian itu bergaul, nah sikap yang benar yang mana? Yang bagus adalah yang A. Lebih baik kalian itu bergaul, kemudian kalian sakit hati, kemudian kalian itu merasa tersinggung dengan sikap orang lain, dibandingkan kalian itu uzlah itu menyepi, ya, menyepi, tidak bergaul dengan orang lain. Maka bagus yang mana sikapnya? Bermasyarakat. Ya kita masyarakat, ya kan nggak bisa Mbak, saya itu nggak suka keluar, saya itu banyak kan di rumah. Iya, tapi ada kalanya kita harus ikut bermasyarakat. Karena kita itu hidup istilahnya bukan makhluk individu, tapi makhluk sosial juga. Gitu kan Bu ya? Kita suatu hari membutuhkan bantuan masyarakat. Ketika misalnya kita meninggal, apakah kita bisa pergi ke kuburan sendiri? Saya mau kemana? Ibu mau kemana? Saya mau pergi kemana? Gali kubur.
Kenapa kaliku bersendiri? Karena selama ini saya tidak bermasyarakat. Lalu bagaimana ini Bu? Wajar bergaul, bermuamalah, bermasyarakat itu bergaul ya istilahnya banyak yang kita rasakan. Tersinggung, ya mungkin sakit hati, baper itu biasa. Nah terus gimana? Kita pengen dapat tenang, tapi kita bisa bermuamalah, kita bisa bergaul dengan masyarakat tanpa harus meninggalkan interaksi dengan masyarakat. Tapi kita tenang hidupnya. Bagaimana itu? Ya sesuai dengan materi kita. Judulnya apa Bu? Iya, jadilah manusia berjiwa besar. Maksudnya gimana? Besar badan? Bukan. Besar badan, gemoy? Bukan. Cuma masalahnya di sini manusia berjiwa besar itu ada kriterianya, ada sifatnya. Tapi kita harus pahami dulu, manusia itu ada 4 macam Bu. Di masyarakat itu ada 4 macam. Yang pertama, manusia yang mudah tersinggung, susah memaafkan. Mudah tersinggung, susah memaafkan. Yang kedua, manusia yang susah tersinggung, mudah tersinggung, tapi gampang memaafkan. Beda ya. Kalau yang pertama tadi gampang tersinggung, tapi susah banget memaafkan. Ya, sudah gampang tersinggung, sidik-sidik nesu, ya. Sidik-sidik nesu, sidik-sidik, gitu ya. Mau minta maafnya susah. Ya. Yang kedua ini mudah tersinggung, tapi mudah memaafkan, gitu ya. Kriteria yang ketiga adalah susah tersinggung, tapi ketika tersinggung dia susah memaafkan. Ya, paham ya? Dia susah tersinggung, gak gampang dia tersinggung, gak gampang. Tapi ketika dia sudah mengena di hatinya, susah dia memaafkan. Ada kriteria begitu? Ada. Yang keempat, kriteria yang keempat, susah tersinggung, tidak mudah tersinggung, dan mudah memaafkan. Ya gampang, memaafkan itu gampang, walaupun dia itu susah tersinggung. Dia apa-apain itu ya diem, ya senyum. Memang dia kenapa nggak tersinggung? Memang saya nggak tersinggung. Apa nggak punya perasaan? Ya nggak tahu, memang saya tidak mudah tersinggung. Tapi kalau ada orang tersinggung, ketika dia menyinggung, disinggung orang itu, ya saya tersinggung, saya minta maaf. Oh ya sudah, saya maafkan. Kira-kira sifat ibu yang mana? Yang keempat. Masya Allah, saya acungi jempol 2 Bu. Masya Allah. Ya, kalau biasanya kalau semakin sepuh itu semakin mudah sensitif loh Bu. Ya, sedikit-sedikit nangis gitu ya. Kalau yang muda-muda, waduh, muda-muda itu gampang nyinggung, gampang emosi. Ya, kalau masih muda gampang Bu, sedikit-sedikit gitu. Makanya banyak terjadi labrak-melabrak, banyak terjadi jiwa muda ya, jiwa muda, gampang tersinggung, susah memaafkan. Dari 4 ini, yang paling bagus poin yang mana? Yang keempat. Yang paling tidak bagus poin yang mana? 1, gampang tersinggung, susah, iya, mudah, dikit-dikit itu baper. Tapi Mbak maaf ya, tidak semudah itu memaafkan. Mbak mohon maaf ya, saya sudah salah. Kalau yang tipe kedua, Mbak mohon maaf ya Mbak ya, saya sudah salah. Iya, hati-hati loh, ngomong sama itu sensitif. Iya, ketika sudah minta maaf, ya sudah saya maafkan. Orangnya sensitif, tapi mudah loh memaafkan. Saya dimaafkan kok. Nah ini kriteria rotok-rotok gampang lah ya, rotok gampang gitu. Kalau yang ketiga ini susah tersinggung, apapun itu susah. Tapi sekali kena Bu, maaf ya Mbak ya, sampai mati jangan harap maaf dariku. Wah bahasanya, walaupun kamu mati aku tidak akan melayat. Ternyata qadarullah mati duluan. Kalau yang keempat ini slow nih Bu, slow ya. Susah susah tersinggung, tapi gampang memaafkan. Harapannya kita pengen seperti itu loh Bu. Harapannya kita pengen seperti itu. Kenapa sih? Emang ada yang bisa begitu, manusia begitu? Ada. Pikirannya apa? Emang gue pikirin. Prinsipnya gitu kali ya. Emang gue pikirin. Karena ada yang begini Bu, Mbak,
saya suka Anda. Oh suka, iya. Saya cinta sama Anda. Oh iya cinta. Ini laki-laki ngomong ke perempuan tuh Bu. Oh iya, tapi saya jelek Mbak, nggak apa-apa. Kenapa Mbak baik banget menerima saya? Loh, yang suka kan Anda, bukan saya. Entah Anda jelek, entah Anda apa, ya terserah. Demikian juga kalau orang benci ke kita. Mbak, saya benci ke jenengan. Ya terserah, saya tidak suka sama Anda, ya nggak apa-apa. Loh, saya tuh benci, benar. I hate you, benar-benar. Saya tuh benci banget sama jenengan, ya nggak apa-apa. Orangnya nama jenengannya saya benci banget, ya nggak apa-apa. Kenapa kok bisa begitu? Yang benci kan Anda, bukan saya. Paham Bu? Iya, ini kalau ini orangnya nggak terlalu mikirin gitu. Tapi apakah ada yang begitu? Karena dia tuh berpikir, cara pikir dia adalah ketika saya memaafkan, maka ada keuntungan yang bisa saya raih. Keuntungan apa? Di dunia dan di akhirat, gitu Bu. Keuntungan dari memaafkan itu banyak Bu. Ya, kalau dipikir, kriterianya kita akan lihat ya. Bagaimanakah seorang yang berjiwa besar itu? Ya, berjiwa besar itu dalam masyarakat kita kudu lapang dada. Kita ya sudahlah, namanya bermasyarakat. Jangankan dalam masyarakat, dalam keluarga saja lapang dada dengan keluarga, dengan pasangan itu dibutuhkan. Betul nggih? Ya Mbah ya? Iya. Kalau misalnya dengan pasangan kita tidak bisa lapang dada Bu, emosi Bu. Kenapa pasangan saya tidak sebaik pasangan orang lain? Kenapa duit saya tidak sebanyak duit orang lain? Kenapa kok wajah saya tidak secantik orang lain? Kenapa gitu? Saya itu cantik loh ya. Kenapa suami saya pas-pasan? Nah kenapa dulu mau? Ya. Kenapa dia itu biasa saja mukanya, lulusan juga nggak seberapa, suaminya kaya raya? Kenapa saya nggak bisa begitu? Nah ini kalau nggak lapang dada Bu, kita akan hujat takdir. Demikian juga ketika kita itu tidak bisa bergaul dengan masyarakat, dengan kelapang dadan, dengan jiwa yang besar, maka kita stres Bu. Hidup di masyarakat stres. Saya mau pindah dari rumah. Mau pindah kemana? Mau pindah yang masyarakatnya bagus. Ada seorang ulama ditanya, jika tidak salah Hasan Al-Basri, kalau cuma saya lupa. Wahai Syekh, wahai Bapak, gitu ya bahasanya, saya mau pindah. Pindah kemana? Pindah ke tetangga yang tetangganya itu tidak suka julid ke saya, tidak suka menjelekkan saya, tidak suka buruk sangka ke saya. Oh, kamu pengen begitu? Iya, ya nggak banyak ngomongin saya. Ditarik tangannya Bu, ditarik tuh orang tangannya, dibawa kemana Bu? Ke kuburan. Kamu mau punya tetangga begitu? Ya, punya tetangga yang nggak suka ngomongin, punya tetangga yang nggak julid, punya tetangga yang nggak suka gibah, nggak suka iri dengki. Kamu mau? Iya Pak. Ini tetanggamu kalau mau. Di mana Bu? Kuburan. Kuburan dia nggak akan komentar Bu. Apapun yang Anda lakukan, mau tidur sehari semalam gitu, nggak ada komentar. Mau mabuk-mabukan nggak ada yang komentar. Betul kan? Mau istilahnya naudzubillah min dzalik, misalnya mau berjudi di situ, mau berzina, mau nggak ada yang komentar. Oh dia sibuk dengan urusannya. Apalagi komentar dengan tetangganya, walaupun paling enak itu tetangga yang kuburan. Iya. Tapi kan kasat matanya juga banyak ya Bu ya. Tiba-tiba malam-malam ada yang senyum. Anda percaya hal itu ada? Ada. Karena kita diciptakan dua, bangsa ya, jin dan manusia. Ya. Karena itu, apa keuntungan kita di dunia menjadi orang yang berjiwa besar? Nah, kita lihat dulu Bu, ciri dari orang yang berjiwa besar. Apa itu? Siapa mereka yang berjiwa besar, yang bisa membuat hidupnya tenang, hidupnya dia sendiri tenang ya. Yang pertama adalah mereka yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Mudah atau sulit? Mudah? Ya gimana ya? Tergantung kesalahan juga sih ya. Betul ya Bu ya? Diinjek kaki, maaf Mbak, maaf. Iya nggak apa-apa. Ini kaki satu lagi masih nganggur gitu. Mungkin ibaratnya ya. Tapi ketika sudah difitnah, sudah dijatuhkan nama baik, sudah dianiaya dan lain sebagainya. Maaf ya Mbak ya, saya tidak sengaja gitu. Bisa mau maaf? Lihat aja Mbak.
Lihat aja. Ya, kalau udah bahasa Jawanya titeni aja, gitu ya. Titeni aja sudah susah itu. Memaafkan kesalahan orang lain itu memberi ketenangan. Keuntungan di dunia apa, Bu? Tenang, Bu. Hatinya tenang, tidak ada dendam. Kenapa dendam itu menyesakkan dada, Bu? Dendam itu ibaratnya setiap hari akan memikirkan bagaimana cara saya membalas sakit hati saya. Betul? Iya. Bagaimana membuat dia itu hancur? Bagaimana cara saya itu membuat dia itu menderita? Setiap hari kita pikirannya seperti itu. Apa hidupnya tenang? Tidak akan tenang. Tetangga beli sesuatu, bingung gitu. Ya Allah, dia beli sesuatu. Saya harus dapatkan sesuatu. Itu misalnya kesalahan. Nah ini rasa pamer ya, pengen lanjut. Cuma kalau kesalahan, kita akan tidak tenang. Hidup itu tidak tenang. Ketika kita sudah memaafkan, ya sudahlah. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkanlah. Kisahnya bagaimana ibu-ibu tahu kisahnya Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf alaihi salam usia masih remaja dibuang oleh saudaranya. Dibuang ke sumur. Setelah itu diambil oleh para pedagang, dijual menjadi budak. Ya. Posisi bebas kemudian menjadi budak. Setelah itu diangkat anak oleh penguasa Mesir. Difitnah oleh istrinya dari penguasa tersebut. Kemudian dimasukkan penjara 11 sampai 12 tahun atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Kemudian sampai beliau Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara di Mesir. Ketika itu dipertemukan lagi dengan saudaranya. Saudara itu menyakiti lebih parah, Bu. Lebih sakit hati kita disakiti saudara daripada disakiti orang lain. Betul apa salah? Betul. Hak kita diambil. Misalnya dalam masalah harta diambil oleh saudara. Lebih sakit atau tidak? Lebih sakit. Kakak sendiri, adik sendiri, buleknya, pakleknya yang malah menyakiti itu lebih sakit, Bu, dibandingkan dengan orang lain. Mereka satu darah gitu ya, satu ikatan. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa, bendahara Mesir, datang 11 saudaranya dalam keadaan kekurangan. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf waktu itu, Yusuf, kita salah, kita minta maaf. Ya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Apa, Bu? La tadriba alaikumul yaum. Ya, tidak ada sekarang hari ini tidak akan ada pukulan untukmu, tidak akan ada hinaan untukmu, tidak ada celaan untukmu. Padahal, Bu, dibuang di sumur, di penjara, jadi budak, di penjara dengan segala penderitaannya. Tapi ketika saudaranya meminta maaf, la tadriba alaikumul yaum. Tidak ada sekarang kehinaan untuk kalian. Kalian sudah aku maafkan. Bisakah kita seperti itu? Tapi kan tenang, Bu. Tenang, memang susah, memaafkan itu susah. Betul kan? Memaafkan susah. Bagaimana Rasulullah SAW yang diusir dari kampungnya, diusir dari kota yang dicintai. Ketika akan pergi, Rasulullah mengatakan, seandainya bukan umatku yang mengusirku, aku tidak akan pergi dari kota Makkah. Diusir, Bu. Kemudian sampai di kota Taif, dilempar batu oleh penduduk Taif. Penduduk Taif sampai sini berdarah, Bu, sampai berdarah. Abu Bakar menemani. Malaikat pun mengatakan, wahai Muhammad, apakah aku perlu ambil 2 gunung itu, aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa kata Rasulullah? Jangan. Siapa tahu nanti dari keturunan mereka akan memeluk agamaku. Ya. Ternyata benar dari kota Taif ini banyak muncul ulama, Bu. Masya Allah, memaafkan itu memang berat, tapi memberi ketenangan. Ya tapi kan berat gitu. Ingat, Allah tidak tidur, Bu. Paham ya? Iya, keuntungan itu dalam dunia itu tenang, hidup tenang. Terus nanti di akhirat apa? Diampuni. Dan orang yang memaafkan itu akan disediakan pahala yang luar biasa ketika di akhirat. Yang langsung diberikan, silakan kamu ambil pahalanya di sini, kata Allah. Makanya pengen punya jiwa yang besar, cobalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kan enak sekali dia mohon minta maaf denganku. Nggak ingat perjuangannya saya itu gimana dulu, dianya jahatnya bagaimana. Ingat, Bu, kalau orang luar ngomongnya karma ya, Bu ya. Tapi kita bukan masalah karma itu.
Al jaza'u min jinsil amal. Segala sesuatu itu balasan itu tergantung dari amalannya. Walaupun kita sudah memaafkan, kita mencoba memaafkan, tapi apakah dia itu akan dosa yang dia lakukan itu tidak akan berimbas untuk dia? Berimbas, Bu. Ingat, dosa yang kita lakukan sekarang itu akan berimbas berapa tahun yang akan datang. Ibnu Sirin itu di penjara. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Ibnu Sirin, mengapa kau di penjara?" "Tenang, aku tidak akan menyalahkan orang lain. Ini kesalahan saya." "Kenapa bisa kesalahanmu?" "Karena saya pernah melakukan dosa 40 tahun yang lalu." 40 tahun yang lalu, Bu. Jadi 40 tahun yang lalu dia berdosa, baru 40 tahun kemudian dia mendapatkan balasannya. Ketika itu ditanya, "Apa dosamu?" "Saya ingat sekali waktu itu ada teman saya yang bangkrut. Kemudian saya panggil teman saya itu, 'Wahai Muflis, sini.' Muflis itu orang yang bangkrut. 'Wahai Muflis, kesinilah. Wahai orang bangkrut, kesinilah.' Ternyata apa yang terjadi, Bu? Allah membangkrutkan saya 40 tahun kemudian. Itu loh. Jadi jangan aman dengan dosa kita, ya. Jadi kalau misalnya kita memaafkan orang, enak sekali dia, tenang Bu. Kita memaafkan itu untuk kebaikan kita sendiri. Biar kita tenang, jiwa kita besar. Insya Allah, ampunan Allah untuk kita. Dan untuk dia, dosa itu dia yang nanggung sendiri. Paham ya? Ya, jadi orang yang berjiwa besar adalah yang pertama bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya. Yang kedua adalah melupakan. Sesudah memaafkan maka melupakan. Berusaha melupakan kesalahan orang lain. Susah, Mbak, susah. Wong saya itu enggak amnesia. Iya betul, Bu. Iya. Tapi berusaha tidak membalas, ya, tidak dendam. Udahlah, biarkan dia itu, namanya perempuan, itu segala sesuatu yang istilahnya menyakiti itu mesti ingat semuanya. Betul ya? Saya loh ya, kalau Anda saya tidak tahu. Kalau saya itu misalnya, saya dulu dimarahin A, B, C, D, saya ingat. Saya sakit hati dengan A, B, C, D, saya ingat. Anda? Ingat ya? Ingat. Masih ingat, saya tahu. Orang ini dulu pernah ini ke saya, orang ini tapi ya sudah ya Allah. Saya berusaha melupakan semuanya ya Allah. Kita riset nih Bu, kita riset nih pemikiran kita. Kalau nggak penting buang itu, buang. Kenapa? Karena pikiran kita itu banyak file yang tidak berguna Bu sebenarnya. Di sini nih, apalagi kalau sudah sepuh biasanya banyak file ya. Banyak pikiran-pikiran yang nggak penting gitu ya. Buang, lupakan. Kalau ada orang yang menyakiti, orang yang kita mungkin tidak sukai, buang. Saya nggak mau ya Allah mikir yang itu ya Allah, biarkan saja. Itu perbuatan dia, silakan saja. Tapi saya dulu dikira, udah biarkan saja ya Allah. Lupakan ini, mudahkan saya dalam melupakan hal tersebut ya Allah. Mudahkanlah saya. Ya, jadi kita sudah berusaha memaafkan, kemudian berusaha melupakan. Ingat yang seperti tadi kita angel, tapi ingat itu untuk ketenangan hati kita. Betul ya, nggak usah menyimpan dendam, karena pembalasan itu mesti ada, gitulah ya. Yang ketiga, mensikapi sesuatu untuk kepentingan besar, ya. Maksudnya mensikapi sesuatu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini berjiwa besar. Contohnya, misal dalam satu pengajian, misalnya ketika kita mengadakan piknik gitu ya. Pertama piknik. Ada 2 orang atau 3 orang tidak suka tempat piknik tersebut. Kemudian semuanya yang lain itu suka. Bagaimana sikap 3 orang ini? Menerima, manut gitu. Manut tanpa ngomong. Kadang itu kita itu manut, tapi kayak kita gremeng di belakang, ya Bu ya, adat kita kan gitu. Saya jane gak seneng. Lah ya kenapa gak ngomong? Oh loh, ya ngomong aja, gak berani ya. Lah ya kenapa? Ada itu ngomong aja, perkara diterima gak diterima mah urusan nanti. Benar ya Bu ya? Ya, yang kecil ini, 3 ini, ya sudah manut legowo. Ya legowo, Mbak, pendapat jenengan gak dipakai, gak apa-apa. Yang penting semuanya mau silahkan. Yang penting semuanya setuju, monggo silahkan. Jiwa besar itu Bu, itu jiwa besar.
Jangan memaksakan pendapat. Nggak bisa ya nggak bisa. Saya nggak mau. Anda itu satu orang, ini 10 ini nak manut sama satu orang, berarti satu ini yang egois. Paham? Ya sudah, ikut aja. Kalau kita jiwanya besar, itu seperti Khalid bin Walid, Bu. Khalid bin Walid, Masya Allah. Beliau ini ketika menjadi panglima tentara Quraisy, tentara kafir Quraisy, menang terus, Bu. Perang itu menang. Sampai perang Uhud, perang yang dikalahkan, Rasulullah pertama kali dikalahkan. Rasulullah itu ya Allah, Bu, pas perang kekalahan di perang, Rasulullah kan kena panah ya. Panah antara gigi geraham yang kanan sampai yang kiri, sampai tembus, Bu. Sampai tembus. Gigi Rasulullah sampai tanggal beberapa. Darah ngalir. Darah ngalir. Sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, biarkan saja darahnya ngalir. Biarkan saja." Tapi Rasulullah itu tangkap gini, Bu. Diwadahi ya. Ditadahi, nak bahasa Jawa itu ditadahi begini. "Ya Rasulullah, nggak apa-apa, biarkan saja mengalir. Darahnya biarkan mengalir." Kata Rasulullah apa, Bu? Padahal itu musuhnya loh ya, Bu. Yang mengalahkan dia itu musuhnya. Orang kafir Quraisy ya. Yang mengusir beliau dari kota Makkah. Tapi kata Rasulullah apa? Kalau ini darah sampai ada satu tetes yang jatuh ke bumi, sampai netes ke bumi, maka malaikat sudah mengatakan, maka aku akan menghancurkan seluruh musuhmu. Tuh, Bu. Makanya pas Rasulullah itu diwadahi nih, darahnya diwadahi, dia nggak menetes ke bawah. Karena saking Rasulullah itu apa? Ya walaupun dibenci, dia benci musuhnya gitu, tapi kasih sayangnya lebih besar, dimaafkan. Kalau ini nanti darah sampai netes ke bumi, maka malaikat sudah akan mengatakan, aku akan hancur leburkan semua pasukan musuh. Tapi karena Rasulullah saking memaafkannya, ya sudahlah, ditadah itu. Gerahamnya sampai copot. Masya Allah. Yang itu ada namanya, itu pemimpinnya siapa? Khalid bin Walid dari pihak musuh. Kemudian Khalid bin Walid ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau itu menjadi panglima muslim. Setiap perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang terus, Bu. Qadarullah, menang terus. Sampai beliau ya, ini Rasulullah meninggal dunia, kemudian Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, ya khalifah, menjadi khalifah pengganti Rasulullah, dipakai terus ini Khalid bin Walid. Hingga akhirnya sampai pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memanggil Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, selama ini engkau menjadi panglima perang. Para sahabat, para tentara menganggapmu kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Maka hari ini aku ganti engkau, wahai Khalid, menjadi pasukan biasa. Dari panglima, Bu, menjadi pejalan kaki, menjadi istilahnya pasukan infanteri, pasukan yang biasa." Kira-kira kalau kita menerima enggak, Bu? Dari atasan langsung diturunkan ke bawah gitu. Khalid bin Walid ditanya, diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Khalid, apa engkau enggak tersinggung ketika dari panglima engkau sudah banyak jasa, tapi engkau diturunkan menjadi pasukan biasa?" Apa kata Khalid, Bu? "Aku tidak masalah. Aku berjuang bukan untuk Umar, aku berperang bukan untuk Umar. Aku berjuang ini memang karena Allah. Entah posisiku berada di bawah, entah posisiku menjadi panglima, entah aku naik kendaraan, entah aku berjalan, maka aku akan lalu. Karena aku niat ke satu, untuk Allah, bukan untuk Umar atau yang lainnya." Coba kalau bisa begitu, Bu. Kalau kita bisa legowo gitu untuk kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, Masya Allah, jiwa kita jiwa besar. Ya, yang pertama mudah memaafkan ya, berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua melupakan kesalahan orang lain. Yang ketiga lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adalah berani mengakui kesalahan, Bu. Berani mengakui kesalahan. Apakah mudah meminta maaf? Sulit. Apalagi kalau misalnya minta maaf pada pasangan ya. Gengsi. Perempuan itu gengsi, Bu. Gengsi loh ya. Perempuan itu salah aja kadang pengennya benar. Betul ya? Misal salah gitu masih bisa membalas, Bu.
Ya, satu kali ucapan perempuan, nanti satu kali ucapan laki-laki ditanya. Ya, perempuan emang banyak ngomong ya Bu ya. Banyak ngomong. Coba aja kalau jenengan ditanya, Bu mau kemana? Bapak lah, bapak. Bapak mau kemana? Sana. Beli apa Pak? Biasa. Simple, padat, gak jelas. Mau kemana Pak? Biasa. Ke warung, beli sesuatu. Udah selesai. Ibu-ibu, Bu mau kemana Bu? Ke pasar. Ya Allah Mbak, ya Allah. Mahal semuanya, ya Allah. Cabenya berapa? Terus ini bawang merah, bawang putih, sayuran serba mahal. Coba bayangkan 100.000 mau dapat ini Mbak, ya Allah. Bu, ditanya Bu, dari mana loh Bu? Kenapa Anda menjelaskan panjang kali lebar? Sampai luas begitu. Tapi Ibu memang begitu ya? Bu, bajunya bagus. Iya ini. Tahu jahitnya di mana Bu? Oh jahitnya toh, saya jahitnya di sana. Oh di sana itu bagus banget ya. Coba dari segi ininya bagus, murah. Terus ininya lagi itu rapi banget jahitannya. Apalagi kalau pakai payet-payet. Ditanya Bu, cuma ditanya gimana jahitnya Bu? Kenapa Anda jelaskan panjang kali lebar Bu? Jelaskan aja misalnya kali. Bu, iya. Ini sudah disapu belum lantainya? Nggak usah nanya-nanya. Ini tahu nggak? Aku itu dari pagi sampai sore itu belum bisa duduk loh ya. Masih nanya belum sapu aja. Mau ditanya sudah sapu belum Bu? Jawab aja belum atau sudah. Kenapa harus penjelasan panjang kali lebar? Betul kan? Dan untuk mengakui kesalahan perempuan itu rada susah Bu. Iya, bener kan? Susah, rada susah. Bu, anak itu. Makanya anak perempuan kadang rada ngeyel ya. Rada ngeyel itu kadang. Anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Kenapa perempuan itu banyak ngomong? Ya memang dari kata Hawa kan ya. Hawa kan ya mangap ya. Dan memang perempuan itu harus lebih mengucapkan kata 20.000 per hari. Ya, harus cerewet Bu. Kalau enggak kewarasan Anda nanti berkurang loh Bu. keluarkan. Makanya kalau nggak bisa mengeluarkan kepada pasangan biasanya anak jadi sasaran. Kalau bapak-bapak cukup 9.000 saja. Cuman kenapa bapak-bapak itu di rumah pendiam Bu? Karena sudah habis kata-katanya di luar. Di tempat kerja udah ngomong aja. Tinggal di rumah itu kayaknya bapaknya elegan, nggak ngomong karena udah habis kosakatanya. Ya, mengakui kesalahan. Cobalah kalau memang kita salah ya kita minta maaf. Ya, ada yang pernah saya sampaikan ke ibu-ibu semuanya. Ada seorang pelajar namanya Hisham Adin Saki ya. Pernah belajar dengan Imam Malik. Ahmad Malik ya. Imam Ahmad atau Imam Malik ya. Di situ Hisham ini belajar sampai menjual rumah bapaknya. Bapaknya ngomong, ya udahlah dijual aja nggak apa-apa. Selesai itu, ternyata di tempat belajarnya dia dipukul oleh gurunya, asisten gurunya. Dia ngomong, kenapa Anda pukul saya? Saya kan nggak bersalah. Kalau saya bersalah, monggo silahkan saya dipukul. Kenapa Anda mukul saya? Kata gurunya, oh iya saya bersalah, silakan pukul saya sebagai kisosnya. Itu guru mengakui kalau beliau salah gitu loh. Kalau sekarang kan enggak. Pokoknya kalau salah pengennya benar, kalau benar tambah benar. Rasulullah juga Bu. Rasulullah ketika akan meninggal dunia, beliau itu pergi ke masjid. Di situ beliau memutuskan Bilal adzan. Setelah adzan, Rasulullah itu mengatakan ini khutbahnya panjang sekali. Di tengah-tengah itu selesai Rasulullah mengatakan siapa yang pernah saya zalimi, pernah saya sakiti. Di sini Rasulullah merasa ibaratnya pernah menyakiti, maka balaslah. Enggak ada sahabat yang mau loh Bu, Rasulullah dalam keadaan sakit loh Bu. Tiba-tiba ada seorang sahabat, karena berapa kali Rasulullah ngomong, semua sahabat diam. Enggak tega, masa Rasulullah udah sakit begitu masih saya balas. Hingga akhirnya seorang sahabat namanya Uqasah bin Mihsan. Uqasah maju, ya Rasulullah, Anda dulu pernah memukul saya. Entah sengaja atau tidak, saya tidak tahu. Dulu saya menghampiri Anda ketika Anda itu mau mengendalikan unta. Hewan tunggangannya ya, hewan tunggangannya. Di situ hewan tunggangan, disebut hewan tunggangan. Tapi ketika Anda mau mengendalikan itu, Anda pakai tongkat panjang. Tongkat itu Anda tarik mengenai badan saya.
Saya tidak tahu engkau sengaja atau tidak ya Rasulullah, tapi saya tak ingin mengkisos Anda. Rasulullah kaget. Rasulullah mengatakan, ya tidak mungkin Rasulullah secara sengaja. Tapi nggak apa-apa, balaslah kisosnya. Diakui kesalahannya, mungkin saya salah gitu ya. Rasulullah nih Bu, mungkin saya salah. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya, tolong ambilkan tongkat yang panjang di rumahku, di rumah Fatimah. Di situ ada putri Rasulullah, minta tolong tongkat yang panjang biasa untuk menjinakkan hewan tunggangannya itu diambil. Sampai di situ Rasulullah menyerahkan, silahkan pukul saya. Diakui kesalahan mungkin kalau saya salah gitu ya. Ketika akan dipukul itu, para sahabat, ya Allah, untuk saya saja nggak apa-apa. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menerima kisos? Oh tidak. Kalau kisos itu siapa yang mencubit berarti dia yang dicubit, nggak bisa diwakilkan. Hingga Rasulullah dulu saya itu waktu engkau pukul itu saya telanjang dada loh ya Rasulullah. Oh iya, telanjang dada, dibuka dada Rasulullah. Seketika itu sahabat nangis, Bu, ya Allah, udah kondisi badan begitu masih mau dipukul. Ketika Rasulullah sudah menyiapkan badannya, Ukasah ini mendekati, didekap itu Bu. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memukul engkau ya Rasulullah? Kenapa saya ingin melakukan ini? Supaya kulit Anda dengan kulit saya bersatu. Sehingga nanti pas di hari kuburan, di pekuburan nanti, ya hari kematian saya, di kuburan ini bisa menjadi hujah dan saya tidak diazab kubur. Masya Allah Bu. Rasulullah mengakui kesalahan. Kalau kita akui aja salah ya salah gitu ya. Mengakui kesalahan, mengakui kekalahan itu sikap yang besar, jiwa besar, gitu ya. Yang selanjutnya, tinggal sedikit ya Bu. Bersikap baik pada orang yang membenci kita. Bersikap baik kepada orang yang membenci kita. Ini sesama kaum muslimin ya. Paling susah itu adalah ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, kita bisa tetap bersikap baik dengan dia. Susah ya? Susah. Kita lihat aja melengos dia. Betul ya? Melengos. Yang lain dikasih kita nggak dikasih. 3 tetangga A, B, C. Anda B. A dikasih, B, C dikasih. Anda nggak dikasih. Perasaannya bagaimana Bu? Sakit hati kan? Iri bukan masalah makanan Bu, irinya kenapa sih kamu begitu sama saya, betul kan? Iya, kenapa sih kamu bersikapnya begitu? Ada orang yang ibaratnya benci itu sampai seubun-ubun. Coba kita berusaha gitu, tetap baik ke dia, gitu. Itu suatu hal sikap yang Masya Allah jiwa besar. Anda benci ke saya, Anda tidak suka ke saya, itu urusan Anda. Tapi saya akan tetap bersikap biasa. Kenapa? Namanya orang biasa, luput salah biasa. Tapi jangan sampai kita benci terlalu dalam pada orang lain. Nah, kalau misalnya khawatirnya suatu hari kita suka loh Bu. Ya. Suatu hari kalau kita terlalu benci dengan orang, suatu hari kalau suka gimana? Kita butuh bantuan bagaimana? Terus selanjutnya kalau kita suka terlalu ke orang juga nggak baik. Kenapa? Suatu hari kita bisa benci. Karena itu biasa saja, benci biasa, suka biasa. Tapi bersikaplah yang baik walaupun dia benci ke kita. Karena perbuatan baik kembali kepada kita sendiri. Yang terakhir adalah hargai orang lain. Walaupun berbeda status, ya. Status, pekerjaan, atau mungkin ya ini di status itu misalnya kaya miskin, atau mungkin dari pendidikan, atau mungkin dari ibaratnya ya udah dalam strata itu ya jabatan dan sebagainya. Hargai. Walaupun dia di bawah kita tetap hargai itu. Karena kita belum tentu lebih baik daripada dia dan dia belum tentu lebih jelek daripada kita. Ya, berjiwa besarlah, memaafkan, melupakan kesalahan, berusaha untuk apa lagi? Yang 3 tadi? Iya, berusaha untuk melakukan kepentingan umum terus. Ya, mengakui kesalahan atau kekalahan, terus bersikap baik kepada orang lain yang membenci kita, walaupun dia itu bencinya gimana sesama muslim, tetap saja ya, tetap baiklah. Yang terakhir, hargai orang, bagaimana statusnya. Entah dia miskin, kadang kita itu melihatnya gini Bu, semakin kaya semakin dihormati, semakin miskin tidak ada harganya, betul ya? Mau ngasih hadiah loh Bu, ngasih hadiah aja, orang kaya hadiahnya banyak loh yo, gede-gede. Masa dia cuma segitu.
Mau nyumbang aja tuh amplopnya. Masa sama buahnya segitu. Ya kurang. Lah nah ini yang ini. Itu masa cukup segitu cukup dia. Oh biasa saja. Mbak, ini orangnya nggak gitu punya loh. Nggak apa-apa. Ya cukup itu. Hadiah itu cukup. Udah bagus itu. Jadi semakin miskin, semakin tidak ada harganya. Semakin kaya, semakin nampak. Itulah masyarakat. Tapi jangan begitu ya, Bu ya. Kaya miskin itu sudah ditentukan Allah, ya sudah ditakdirkan. Gak ada orang namanya pengen miskin, gak ada. Semuanya pengen kaya, tapi takdir Allah berkata lain. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang berjiwa besar, bisa interaksi dengan masyarakat dengan baik, tanpa harus menyakiti diri sendiri. Ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.